sukacitaku. Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti, hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti, hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sukacitaku Tuhan tak ditentukan oleh keadaanku dan masalahku. Mari saudara kita berikan sukacita kita kepada Tuhan. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Worship you in this place, oh God. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasa
Yes, we welcome your presence in this place, oh God. Oh, please, yeah. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Kami rindu Tuhan, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diami hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur, menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diami hadirat-Mu. Bersama-sama ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diami hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur, menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diami hadirat-Mu. Ya, selamat sore Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dengan saya Doni Yunus dalam pemuridan online. Dan kami bersyukur kita sudah masuk ke seri berikutnya. Seri kemarin sudah habis, sekarang seri tentang cloning Yesus. Barangkali ada yang asing atau
ada yang nggak familiar atau mungkin ada yang bilang cloning ini ngaco nih gitu ya. Nah, ini sebagai satu bentuk hal yang bisa kita mengerti dengan memang nggak akan bisa sampai 100% seperti itu. Tapi sebagai gambaran bahwa kerajaan Allah itu sedang mengkloning. Mengkloning itu seperti apa? Membuat blueprint yang persis sama seperti masternya. Jadi nanti kita akan belajar juga tentang cloning ini seperti apa. Nanti saya akan jelaskan lebih jelas, lebih dalam tentang cloning ini dalam bahasan yang akan tentu saja semakin mendalam, dan apa yang akan kita bagikan bagi Bapak Ibu sekalian yang bertanya-tanya secara Alkitab mana tentang cloning gitu ya, memang tidak ada, tapi ini mempermudah pikiran kita. Memang nggak akan bisa menyelami pikiran-pikiran Tuhan, tapi setidaknya kita punya gambaran bagaimana Tuhan Yesus itu bekerja dalam diri kita secara penuh kepada banyak orang secara korporat. Nah, bagi Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung, terima kasih. Salam dari saya. Keadaan Bandung sore hari ini sedang hujan rintik-rintik dan panas. Silakan saling menyapa satu sama lain, rekan-rekan Bapak Ibu sekalian, dan salam juga secara khusus saya sampaikan kepada rekan-rekan saya, saudara-saudaraku yang di Medan. Wah, di Medan Permai. Yaitu misalnya Navo, Sartika, Rika, Rini, dan juga Bu Partini Deborah, serta Ibu Monica Bangun. Keren. Semua masih bergabung di sini bersama-sama dengan kita, dan juga yang lainnya, Ibu Susi, Ibu Jetmoni atau Ibu Esther, Ibu Hester Hutomo, dan Ibu Livina Bernard. Wow, keren. Terima kasih ya sudah tetap bergabung bersama-sama dengan saya setiap hari loh. Wah, jam yang sama 17 WIB. Baik, kita akan mulai dengan cepat. Siapkan jurnal pribadi Bapak Ibu sekalian, dan juga siapkan juga Alkitab. Kita akan banyak mencatat hari ini tentang hal yang baru, dan juga bila acara ini memberkati Bapak Ibu sekalian, silakan repost kembali acara ini agar teman-teman, rekan, saudara-saudari, keluarga Bapak Ibu diberkati juga oleh acara ini. Kita akan mulai. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur Kau memberikan kesempatan untuk kami belajar tentang isi hati-Mu, tentang apa yang sedang Kau rancangkan. Kami diberikan kesempatan untuk menjadi anak-anak Allah, itu karena kasih-Mu bagi kami, dan kami diberikan kesempatan untuk menikmati hadirat-Mu penuh dalam hidup kami di dunia ini, untuk kami diposisikan dalam kekekalan bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Bapak. Kami sekarang mau nurut, mau ambil langkah, mau merespon apa yang sedang Kau rancangkan itu. Kami mau menikmatinya tanpa ketakutan, tanpa cemas, tanpa bimbang. Karena kami percaya Kau akan bertindak. Engkau sedang menyusun begitu rupa rencana-rencana yang memudahkan kami untuk masuk dalam rencana-Mu ini. Maka Bapak, silakan hikmat, pengertian, kewahyuan menguasai kami. Dan Tuhan Yesus, mari pimpin kami bersama-sama seluruh anak-anak Allah yang hadir pada acara sore hari ini. Pimpin kami dalam firman dan kebenaran-Mu saja. Setiap perkataan-perkataan yang bukan dari-Mu, kami mau singkirkan dan buang jauh-jauh. Kami hanya mau mendengar Kau bicara. Dan Roh Kudus berikan pada kami kemampuan untuk mengerti apa yang dibagikan oleh Bapa dan Tuhan Yesus, hingga kami tumbuh akal budi yang baru. Dan akal budi ini juga disertai dengan memori yang indah, perjalanan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di muka bumi ini. Engkau yang membuat kami hidup kudus. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, baik. Mana ini? Oke. Ya, kalau kita bicara soal cloning, sebetulnya nanti akan bicara lebih banyak soal iman. Wah. Saya mau katakan dulu ya sebelum kita lebih jauh. Ini tadi
saya sedang nyiapin satu bahan yang akan saya bagikan sore hari ini. Satu pernyataan yang luar biasa. Mungkin berbeda dengan orang-orang di luar sana, dengan kepercayaan mereka masing-masing. Silahkan saja, kita nggak usah kita dapatkan sekarang ini. Mereka sendiri yang bingung. Tapi yang kita kenal dari Tuhan kita adalah bahwa Allah adalah penguasa yang sebetulnya nggak menuntut kita berbuat sesuatu bagi Dia sama sekali, nggak seperti itu. Itu suatu pernyataan yang buat saya tuh, oh ya juga ya. Gambaran bahwa Allah adalah penguasa yang menuntut kita berbuat sesuatu bagi Dia. Ternyata nggak seperti itu. Jadi mungkin kita dituntut ini dan itu, nurut, kalau nggak nurut mati gitu ya. Ternyata enggak loh. Sebaliknya, Ia hanya meminta kita percaya, iman itu ya, dan Ialah yang akan bertindak. Coba renungkan itu baik-baik. Bagian kita adalah percaya, Dia minta kita percaya, dan bagian Ia yang bertindak. Kalau ada bagian kita untuk berbuat sesuatu, itu hanya perintahnya saja, dan selebihnya Ialah yang melakukan semuanya. Nah, kalau gambaran sementara ini kita masih merupakan Allah yang penghukum, Allah yang marah-marah gitu ya, koreksi. Barangkali itu berasal dari perkataan-perkataan orang lain yang mendefinisikan Tuhan kita seperti begini. Coba kita buka Mazmur 37 ayat 3. Mazmur 37 ayat 3. Sekali lagi, silakan siapkan Alkitabnya dan juga tulisan, alat tulis dan jurnalnya. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Diam di negeri, berlakulah setia, percaya kepada Tuhan, lakukan yang baik. Itu 4 langkah. Kemudian ayat 4, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ini ayat keren banget loh. Satu, kita mesti percaya bahwa Tuhan ada. Ia bisa mempunyai satu rencana-rencana yang indah, dan kita hidup menuruti setiap rencananya Dia. Dan Ia hanya meminta kita untuk lakukan yang baik, diam di negeri, dan berlakulah setia. Dan ini yang luar biasa. Mengapa kita sering mengucap syukur, kita diminta untuk mengucap syukur, kita diminta untuk dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Nah, hati kita seringkali, karena hati kita itu seringkali mikirnya yang macam-macam, maka jadinya jauh dari Tuhan. Sedangkan Tuhan udah punya planning. Kita tinggal ikuti planningnya Dia. Tinggal emangnya Bapak tahu. Nah, ini dia. Ada planning berupa rencana besar. Ada planning hidup kita masuk ke rencana besar itu. Kalau kita hidup, planning kita berbeda dengan planning yang besar yang Ia sedang rancangkan, berarti kita sedang menjauh dari Tuhan. Tidak heran, maka yang disebutkan di sini, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Kita ngikutin planningnya Dia, otomatis apapun saja yang sedang direncanakan oleh Dia, kita ikut-ikutan masuk ke dalam planningnya Dia. Nah, kalau kita ngikutin planningnya kita, bisa jadi berlawanan terus dengan planningnya Dia. Nah, ini satu hal yang membuat kita mesti mengerti, ternyata hubungan dengan Tuhan juga tidak didasari dengan omongan yang bertele-tele. Ya. Lagi pula dalam doamu janganlah kamu bertele-tele
kebanyakan orang dan kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa dengan panjangnya, banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Kata Tuhan ya, jadi janganlah kamu seperti mereka. Apa yang kamu perlukan sebelum kita minta kepadanya. Itu Tuhan yang bilang. Jadi kita sering kali hidup bertele-tele. Seperti drakor. Tele kadang-kadang drama-dramaan gitu ya. Kadang-kadang play victim juga gitu. Sebetulnya ya lama-lama kita jadinya ngerti. Loh kok kayaknya saya harus begini deh. Nah, kesadaran itu harus muncul. Kemudian kita berubah arah. Berubah arah dari hidup yang menyenangkan diri sendiri, ego, dan hidup dalam rencana sendiri. Kita harus masuk ke dalam rencana besar Allah sejak semula. Maka nanti kita ikut-ikutan dalam rencananya dia masuk menjadi mulia. Oke, itu yang saya dapatkan tadi sore. Nah sekarang saya mau bagikan tentang cloning Yesus. Ya, ayat ini, pelajaran ini adalah satu kebenaran yang didapatkan dari satu pengalaman bagaimana pernah terjadi ada pengkloningan di Roslin Institute Skotlandia, mengkloning Dolly, seekor domba, bukan dengan cara perkawinan. Itu tahun 98 yang lampau. Itu sampai dengan seluruh research itu sampai terkagum-kagum, dan bahkan tidak jarang karena sifatnya tanda kutip manipulasi, maka hamba-hamba Tuhan seperti menempatkan research seperti itu seperti menyamai Tuhan. Langkah yang lebih harusnya berkeputusan itu bukan kita sebagai manusia tapi Tuhan. Anyway, saya dapatkan begitu banyak dari pelajaran itu tentang cloning Yesus. Karena sebetulnya Allah selalu bekerja dengan sistem benih. Ia memulai manusia di muka bumi dengan menciptakan Adam seorang, dan dari dia diambil keluar Hawa, lalu diberkatinya hingga beranak dan bercucu. Itu benih. Yang tadinya Adam benih, kemudian dijadiin juga Hawa. Pasangan ini jadi benih juga untuk membreeding kemudian keturunan-keturunan manusia di muka bumi ini. Ketika Adam jatuh ke dalam dosa, keturunannya semua berstatus sebagai orang berdosa. Karena Adam dan Hawa berdosa, maka anak-anaknya pun ya berdosa juga, tiba-tiba langsung kudus gitu. Nah, untuk menyelamatkan manusia dari kejahatan, ia mengambil Nuh dan keluarganya dari kumpulan manusia yang jahat. Mereka diselamatkan melalui air bah dan merendam sisanya di bawah air. Kemudian ia mendidik Abraham dalam iman. Sudah ketaatannya diuji, ia dijadikan benih untuk menurunkan satu bangsa beriman untuk dijadikan imam-imam, yakni para pelayan Allah. Jadi semuanya benih. Jadi dari Adam, lalu dari Adam itu banyak anak-anak jahat, dibikin benih lagi. Nuh sekeluarga jadi benih lagi yang sisanya ditenggelamkan dalam air. Kemudian ya gagal juga Nuh dan keturunannya ya. Nah, kemudian Allah hendak memilih satu bangsa kudus, umat milik kepunyaan sendiri, kerajaan imam. Dia pilih dari Abraham sebelum bangsa itu lahir. Bangsa ya. Nah, Tuhan pilih satu pribadi namanya Abraham. Habis punya bangsa yang kudus nih, rencana besar itu ya. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, seluruh bangsa ini diikat dengan perjanjian darah di Gunung Horeb menjadi bangsa imamnya Allah. Wah, bangsa imam loh, semuanya imam semua. Ya. Namun mereka melanggar janji mereka untuk taat kepada Allah dengan menyembah lembu emas. Saat itu Allah amat murka dan hendak membunuh semua orang Israel.
Lalu Musa hendak dijadikan benih baru untuk melahirkan bangsa imam yang baru. Dan Musa menolak. Setelah itu Musa terbukti tidak sempurna juga dalam ketaatan karena jatuh ke dalam kesalahan. Dengan menjadi marah ketika bangsa Israel dengan menggerutu meminta air. Nah, kita belajar dari kesalahan Musa bahwa bila seseorang diangkat jadi ahli waris sebagai wakil Allah, marah pun harus seizin Tuhan. Jadi dibilangnya Musa itu marah itu bukan karena dia tergelincir saja sih. Dari berkali-kali dia menjadi pahit hati kepada orang Israel. Nanti baca di Mazmur ya. Bangsa Israel ternyata memahitkan hatinya hingga dia teledor dengan perkataannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita menjadi pahit hati karena keadaan, situasi, ingat itu pahit hati munculnya dari kita loh, bukan dari keadaan sekitar. Kita yang bertanggung jawab memunculkan lalang yang ada di hati kita. Bukan si setan. Bukan si jahat. Bukan. Saya temukan kebenarannya kita yang salah. Makanya nanti saya akan jelaskan bertahun-tahun manusia berperang melawan dagingnya dan gak pernah beres. Mengapa? Salah musuh. Salah langkah. Salah strategi. Harusnya daging dan seluruh pride, kesombongannya, keangkuhannya mesti mati di kayu salib. Pahit hati itu dalam bentuk pride sebetulnya. Mengapa kau pahit hati? Sebel, Pak. Kenapa sebel? Dia seperti menghina saya, Pak. Kenapa menghina? Gak enak Pak saya, Pak, dihina-hina gitu. Nah, itu pride. Harga dirinya tercoreng. Berapa banyak sih orang yang mengalami pride? Bukankah kita semua orang-orang yang punya pride? Iya, makanya ketika kita seperti diinjak-injak kita nggak terima. Nah, justru Tuhan datang untuk menanggulangi pride manusia itu dengan dia sebagai contoh bahwa ada yang sampai taatnya 100% pada Allah Bapa. Sebagai manusia ia tunjukkan ia bisa lakukan itu sampai mati di kayu salib. Sebelumnya mengosongkan dirinya menjadi manusia, menjadi hamba. Bahkan menanggung semua dosa dan kutuk, termasuk pride kita. Jadi pride kita udah dibayar di muka, udah dibayar lunas di kayu salib. Jadi kalau yang masih punya pride kebangetan. Dah, jangan punya pride lagi. Tuhan aja mau kok mati di kayu salib. Ya. Susah mana sih jadi Yesus atau jadi kita? Seringkali kita berpikir Yesus yang dengan segala keadaan kealahannya mau jadi manusia. Kok mau bisa? Bisa. Kita dengan segala apa adanya kita susah banget nenggalin diri. Ribet gitu ya. Ya itulah kita ya. Itulah misterinya kita. Kenapa kok bisa begitu ya Pak? Ya saya juga nggak tahu. Ya. Nah, terbukti tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang ketaatannya sempurna di muka bumi ini. Allah kemudian menyuruh anaknya turun menjelma menjadi manusia dan ia dengan sempurna menunjukkan ketaatannya sampai mati di kayu salib. Sehingga ia dibangkitkan kembali dan didudukan di sebelah kanan Allah Bapa. Berita ini disampaikan ke seluruh dunia dan bila ada orang mau percaya dan buka hatinya, Allah Bapa mengambil sebagian dari roh Yesus yang sudah menang itu, yang di sana ya, yang duduk di sebelah kanannya, ditanamkan di dalam hati orang itu sebagai benih ilahi namanya, dan Roh Kudus juga dikirim untuk menyertai benih itu agar dapat bertumbuh sepenuhnya. Jadi kita bersyukur kita menerima benih ilahi yang dari Roh Yesus, yang originalnya yang di sana duduk sebelah kanan Allah Bapa. Sebagian dari rohnya ditanamkan di hati kita. Nah, di hati kita itu juga dikirimlah Roh Kudus untuk memastikan benih itu tumbuh serupa dengan Kristus yang ada di surga sana, tapi mesti membawa tubuh jasmaniah kita ke surga sana. Nah, benih itu menyatu di dalam roh
merubah tubuh jasmania kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Jadi nanti pas pengangkatan itu semua menjadi seperti Kristus. Benih ilahinya yang membuat kita seperti Kristus. Lewat tubuh jasmania kita. Itu keren, itu rencananya yang keren ya. Dan kita tinggal nurut aja loh. Bukan dengan perbuatan kita. Bukan dengan perbuatan baik kita saja gitu. Tapi karena kita nurut rencana ini tergambar dengan jelas. Hanya bagian kita hanya melaksanakan saja apa yang Ia nyatakan dalam ketaatan. Oke, nangkep ya? Terusin. Oke, Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, sudah selesai. Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Nah, pada saat itu tugasnya di muka bumi selesai. Selesai karena ditandai dengan matinya Ia di kayu salib. Karya kedatangan Tuhan Yesus sampai dengan kematian. Itulah yang menjadikan program Allah Bapa dalam hidupnya. Mesti mati di kayu salib. Banyak kok pekerjaan-pekerjaan yang belum Ia kerjakan, banyak banget. Dan pekerjaan-pekerjaan itu mesti dibereskan, diselesaikan, disempurnakan lewat tubuh kita yang diisi dengan hadirat Yesus Kristus. Makanya Ia pernah bilang pada kita ya di Alkitab, barang siapa yang percaya kepadaku, ia tidak saja melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Karena aku pergi kepada Bapa. Mengapa dia bilang begitu? Karena pergi kepada Bapa itu kemudian ia bisa memberikan rohnya kepada banyak orang yang percaya. Dan semua orang percaya menangkap rencana ini dan kemudian mereka penuh dengan Kristus. Mereka mulai secara bergelombang di mana-mana serentak mengerjakan apa yang Tuhan kerjakan. Yang ingin Ia kerjakan di masa-masa sekarang ini. Di masa-masa lampau dia ngerjain banyak karena Ia mesti mati di kayu salib. Terbatas untuk itu, tapi hari-hari ini Dia bekerja banyak untuk membuat semua orang masuk dalam kerajaan Allah. Di Wahyu 3:21, siapa yang menang ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa yang menang? Berarti ini ada satu persyaratan. Yang menang akan duduk bersama dengan aku di tahtanya, gitu ya kata Tuhan Yesus. Bersama dengan Yesus di tahtanya Tuhan Yesus. Sebagaimana Yesus pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapa di atas tahtanya. Jadi kita duduk di atas tahta siapa? Tahta Yesus. Dan Yesusnya duduk di mana? Di tahta Bapa. Nah, yang jadi misterinya di sini, pernah ada satu orang nanya di online nih, Ibu Ruth ya nanya sama saya ya, jadi kursinya berapa banyak tuh Pak? Berapa besar? Ya, ini saya tanggapinya dengan cara yang sederhana. Bahwa Yesuslah yang menjadi pokok keselamatan dan juga yang menjadi penentu kita menjadi seperti Allah Bapa. Mesti lewat hidupnya Tuhan Yesus. Jadi nanti di surga sana tuh banyak yang mirip seperti Yesus. Karena sebetulnya yang jadi penghidup di dalam tubuh kita adalah Dia. Benih ilahi yang kemudian merubah tubuh jasmania kita menjadi serupa dengan Dia. Menjadi serupa dengan Yesus. Sebangun dan serupa dengan Yesus. Yang perempuan gimana Pak? Ya nggak jauh beda. Wah, kalau Bapak dan Ibu sekalian nangkep rencana besar ini, kita sekarang lagi diubahkan loh ke arah Kristus. Jadi kalau sekarang ini lagi diubahkan ke arah Kristus, kalau lihat di Facebook ya, sampai Bu Hester nanya di online nih,
Pak, jadi kalau kita bercermin ini kita seperti Yesus dong. Iya. Kita sering diubahkan dalam kemuliaan yang semakin besar tanpa selubung-selubung nyawa kita lagi. Tanpa yang namanya hobi, motivasi kita lagi. Semuanya itu sedang diubahkan oleh Yesus. Kita sedang dikikis nyawa kita. Kita sedang diubahkan penghambat roh bekerja. Entah itu hobi, kesenangan, semuanya sedang dikikis habis. Agar yang keluarnya itu adalah roh Kristus. Yang kemudian mengubah tubuh jasmaninya kita serupa dengan Dia. Ternyata itu yang menjadi syarat agar kita naik dalam pengangkatan. Karena yang seperti Kristuslah yang akan bisa terangkat naik. Karena Dia adalah benih yang membuat kita bisa sempurna. Ya, itulah Dia makanya mengapa kursinya banyak. Kursinya gede banget. Mengapa? Karena yang jadi pokok pikiran Tuhan, pikiran Allah, kapan ya kita jadi seperti Kristus? Dia punya keinginan itu. Bukan Dia kalau kita tidak ingin berbuat dosa, kita mesti taat. Kalau enggak taat itu Dia marah gitu. Enggak. Kerinduannya adalah kita hendak jadi seperti Kristus. Mengapa? Nah, ini roh kita ini mesti menyatu dengan roh Kristus. Makanya dalam online sering dikatakan, sering diingatkan oleh pelajaran-pelajaran yang kita bagikan. Posisimu mesti betul-betul dibenerin. Jangan jadi peminta-minta berkat, tapi jadi pewaris berkat. Posisimu jangan lagi jadi terkutuk, tapi orang yang dikasihi, dilindungi, dicintai oleh Allah. Kalau kita bisa menempatkan pada posisi itu, wow, luar biasa. Bukannya sombong loh, bukannya jadi orang sombong, bukan. Justru kita mah anti kesombongan. Justru yang terjadi adalah kemudian Allah sendiri yang menaikkan posisi kita. Jadi anaknya yang tadinya manusia biasa. Itu Allah kita. Nah makanya kalau yang di luar sana iri, ya nggak apa-apa, biarkan saja. Oke? Karena kita panggilannya seperti itu. Ibrani 5 ayat 8, sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar taat dan dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia disempurnakan, lihat itu. Tuhan kita belajar taat dari penderitaannya. Dan sesudah ia disempurnakan, ia menjadi sumber keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Jadi kalau ada orang percaya sama dengan taat, enggak. Dia akan jadi sumber keselamatan yang abadi bagi orang yang taat. Orang yang taat itu yang gimana? Orang yang dengerin roh Kristus dalam dirinya. Yang ngomong langsung secara pribadi. Baru dia dibilang sebagai orang taat. Dan Kristus bisa merubah dia secara pribadi. Sebelum Anda bisa merubah orang-orang, Pak, tolong doakan Pak, agar orang tua saya berubah. Pak, tolong doakan agar anak saya berubah lebih mengasihi saya. Pak, tolong doakan agar nenek saya bisa membuat saya kaya, ada hak warisan saya yang belum beres. Sebelum kita mengubahkan orang lain, kita mesti minta diubahkan oleh Tuhan. Ubah hatimu agar kita bisa menerima apa yang baik dari Tuhan. Dan orang yang bisa menerima hal-hal yang baik yang dari Tuhan, yaitu janji-janji Allah, adalah orang yang kemudian berjalan di dalam ketaatan demi ketaatan kepada setiap perkataan yang diucapkan oleh Tuhan dalam hatinya masing-masing. Maka kalau setiap perkataan itu kita melaksanakannya dengan ketaatan penuh, sumber keselamatan Tuhan yang dinyatakan kepada kita secara pribadi pasti akan kita dapatkan. Pasti akan berhasil tepat di sasarannya, yaitu kita menjadi seperti Kristus. Nah, gimana kalau orang yang gak taat? Mana bisa? Mana bisa Bapak Ibu sekalian? Ayatnya ngomongnya gitu loh.
Jadi selain Yohanes 3:36, barang siapa yang percaya kepada anak ia tidak dihukum, tapi orang yang tidak taat akan menerima murka dari Allah. Itu kan ayatnya gitu ya. Nah ini ayat pendukungnya Ibrani 5 ayat 8. Jadi percaya itu adalah hari pertama kita terima Tuhan Yesus, kita percaya. Tapi selanjutnya kita mendengar dia bicara di hati kita. Kalau kita mendengar dia bicara, kita melaksanakannya, kita menjadi orang yang taat. Orang yang taat itu baru bisa menerima setiap yang dijanjikan oleh Allah. Ya. 1 Yohanes 3:9, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Mengapa banyak orang sering bilang kelahiran baru dengan cara baptis selam atau percik? Asalkan kita ngerti ketika kita dibaptis itu kita telah menerima kematian atas dosa-dosa kita, tubuh dosa kita mati kuasanya, it's okay. Memang secara alkitabiah sih baptis selam. Tapi banyak orang yang melakukan baptis selam ya masih berdosa-dosa juga. Yang terjadi adalah apapun itu pembaptisan yang dilakukan kepada kita. Kalau kita ngerti kemudian pembaptisan itu untuk meninggalkan manusia lama kita sampai dengan mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu, tubuh dosa kita mati kuasanya dan kita hidup bagi Allah. Maka kita ketika hidup bagi Allah itu, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Mengapa tidak berbuat dosa? Diam di gunung, gak kemana-mana, gak ketemu sama orang, tidak. Yang terjadi adalah sebab benih ilahi tetap ada dalam dia dan benih ilahi itu tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Nah, benih ilahi itu menyatu di dalam roh kita. Barang siapa yang mengikatkan diri dengan Tuhan akan menjadi satu roh dengan dia. 1 Korintus 17 ya. Dan ketika menjadi satu roh dengan dia, dianya memberikan kendali penuh kepada kita. Nasihat, kebijaksanaan. Lakukan ini. Gini. Kita ngikutin. Ketika kita ngikutin omongan dari Tuhan itu kemudian kita tidak bisa berbuat dosa lagi. Karena ngikutin Tuhan menjamin kita agar kita tidak berbuat dosa. Apapun itu. Dengan cara kita ngikutin omongan Tuhan, kita menggenapi hukum-hukum yang telah ada. Wah, asik ya? Nah, sekarang kita masuk ke dalam apa? Ke dalam proses cloning. Jadi kita harus sering-sering bercerminnya Pak, biar kita terus lihat hati rupanya Tuhan Yesus. Ya, di mana ya cerminnya ya? Oke, kita lihat. Satu Korintus 13 ayat 12. Bagus loh. Cermin. Saya diingetin oleh gambar itu. 1 Korintus 13 ayat 12. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang sama-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Coba kita lihat ayatnya lebih jelas. Itu ngomongin apa? Ngomongin tentang kesempurnaan. Nih, ayat 10. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Dewasanya kapan? Ketika kita menjumpai, ketika kita bercermin. Coba, dalam cermin itu seringkali kita mengamat-amati apa kekurangan muka kita. Betul tidak? Untung sekarang ada FaceApp katanya ya. FaceApp itu lagi booming tuh. Salon tuh langsung gak ada apa-apanya deh. Kalau di foto pakai FaceApp, wah langsung jadi mulus pisan. Mulus banget. Gak ada dempul-dempulnya gitu. Nah, kalau kita lihat
ketika di cermin itu seringkali lihat kekurangan ya, kurang alisnya, kurang simetris dan sebagainya, gambar alisnya kurang simetris dan sebagainya. Kita seringkali melihat dengan itu. Tapi secara rohani ketika kita mulai bercermin kepada Tuhan, apa yang semakin mirip dengan Tuhan? Apa yang semakin kurang dengan Tuhan? Apa yang seringkali kita pikirkan? Apakah dosa kita sangat sangat banyak di mata Tuhan hingga kita membuat diri kita jauh? Enggak juga. Tuhan datang dari dunia pada orang berdosa. Jadi yang membuat kita jauh dari Tuhan itu ternyata dosa ya. Ada perasaan kita yang jauh. Tapi Tuhan kalau ditanya, dia tetap jawab. Apakah kita doa, dia dengar? Dengar. Apakah ketika kita berdoa kepada Tuhan, dia akan jawab? Dia akan jawab. Jadi apa yang membuat kita ada jarak dengan Tuhan? Pikiran kita dan setiap batasan yang kita buat. Ketika kita melihat di dalam cermin atau ketika kita melihat keberadaan diri kita, kelemahan-kelemahan kita yang banyak itulah yang membuat kita merasa semakin jauh dengan Tuhan. Coba kalau kita hampiri kepada Tuhan, bukan dengan kekurangan dan kelemahan kita, tapi apa kebaikan Tuhan. Apa yang sedang Tuhan mau. Apa yang sedang Tuhan pikirkan. Apa adanya Tuhan. Coba kita tanya. Dan dari jawaban-jawaban itu ternyata membuktikan bahwa kita tuh gak jauh-jauh amat dari Tuhan. Ketika kita semakin mendekat kepada Tuhan terus ada satu komunikasi yang intens. Kita bertanya, dia jawab, dia ngajarin, kita nurut. Tahu gak yang terjadi apa? Itu dosa, pikiran berbuat dosa, dan karakter serta tabiat karakter jahatnya lama-lama hilang. Mengapa? Yang terjadi adanya satu perubahan karakter. Tuhannya menyelusup dari hati kita dan mengubah cara pandang kita. Itulah Tuhan ketika merubah kita. Kalau kita lihat kelemahan-kelemahan kita yang demikian banyak itu, dijamin pasti akan stres sendiri. Dan kita menjadi orang yang kemudian membuat diri kita benar di hadapan orang lain. Tuh. Punya alasan, kelemahan-kelemahan kita itu ada alasannya. Betul? Tapi ternyata di depan Tuhan gak butuh itu. Yang Tuhan butuhkan, yuk mendekat. Tuhan tahu kita banyak dosanya, dia tahu dia adalah Tuhan. Tapi yang Tuhan butuhkan tuh, ayo dekat. Apakah Tuhan tahu murid-muridnya itu punya banyak masalah? Tahu. Apakah tahu Tuhan banyak yang masih gak percaya sama dia? Dia tahu. Tapi apakah Tuhan menjauh? Enggak. Bapak Ibu sekalian, kalau ternyata yang membuat jauh itu adalah kita, ayo ubah. Karena Tuhan ternyata gak jauh. Dia pengen dekat-dekat. Waduh, keren ya. Itu yang saya suka. Padahal saya gak ngerancang-ngerancang itu loh. Omongan-omongan itu. Ya, baik. Proses cloning masuk ya. Oke, sekarang benar-benar masuk proses cloning sebelum ya, sebelum lebih jauh ngomongin soal yang lain. Nah, oke. Istilah cloning dimulai sejak tahun 98 di Roslin Institute Skotlandia, di mana para ilmuwan biologi berhasil membiarkan seekor domba bukan dengan cara perkawinan jantan dan domba betina biasa. Domba itu dinamai Dolly. Mereka mengambil sel telur dari domba betina dan di bawah mikroskop inti sel telur itu yang membawa kromosom, yakni pembawa sifat-sifat domba betina itu, sel telur ya, sel telur dari si perempuan atau Dolly betina, domba betina ini dihisap keluar dengan sebuah pipet sehalus rambut. Jadi pipetnya kecil sekali, tipis. Nah, diambilnya lah sel telur dari Dolly itu, kemudian dari domba lain, yakni domba donor yang memiliki karakteristik unggul, diambil sebuah sel dari dagingnya atau dari bagian lain seperti rambut dan lain-lain. Lalu disatukan dengan sel telur yang telah diambil inti kehidupannya itu dengan pertolongan pulsa listrik. Jadi disatuin,
disetrum, terbentuklah embrio, yakni calon bayi yang kemudian dibesarkan di dalam rahim seekor domba betina sampai dilahirkan. Jadi diinseminasi di domba yang lain. Nah, bayi itu mempunyai karakteristik yang sama persis dengan domba donornya, tidak sedikit pun mirip ibu kandungnya. Jadi domba yang unggul itu, yang tanpa cacat itu ya, pokoknya unggul deh, bagus gitu. Dan kemudian hasilnya setelah lahir itu mirip dengan domba donor. Enggak sedikit pun mirip dengan ibu kandungnya. Tidak ada campuran sifat dari domba pemberi sel telur itu. Cloning seperti ini telah berkembang sekarang dan macam-macam binatang telah dicoba dan berhasil walaupun belum sempurna betul hasilnya. Jadi domba si pendonor ini kemudian punya cloning yang mirip dengan dirinya dalam bentuk bayi. Nanti pas besar mirip seperti dia. Bisa begitu ya? Tahu nggak itu seperti mereka melihat cara pekerjaan Allah yang telah ada sebelumnya. Hal yang sama sebetulnya telah dilakukan oleh Allah dengan memasukkan roh anaknya ke dalam rahim Maria dan menghasilkan Yesus yang sempurna seperti Bapaknya yang di surga. Dan sekali lagi ia sekarang membenih roh anaknya di dalam diri kita. Namun inti kehidupan kita sendiri harus disap keluar agar tidak terjadi Yesus blaster dengan unsur-unsur manusiawi atau kedagingan kita. Jadi semua karakter manusia, tabiat, sifat manusia kita dibuang sampai dengan kita paham sekarang. Saya datangnya dari sorga. Pikiran-pikiran lamanya dibuang semua. Memori-memori buruk, apalagi namanya luka batin, dibuang semua loh, disedot. Tanggalin oleh Roh Kudus semuanya. Yang udah sampai 2 minggu deh ngerti nih pasti, yang beginian pasti ngerti. Oh, diambil semua keluar, ditanggalkan oleh Roh Kudus. Agar tidak terjadi campuran tabiat karakter kita dengan tabiat karakter Kristus. Jadi kitanya punya sendiri dibuang habis-habisan oleh Roh Kudus. Nah, kita baca deh Lukas 1 ayat 30. Lukas 1 ayat 30 ini penjabarannya yang jelas. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh anugerah di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapak leluhurnya. Dan ia akan memerintah atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana caranya? Padahal aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau." Overshadowed, menaungi engkau. Ketika itu di Kejadian 1 ayat 2 sampai 6. Roh Kudus pun sama, mengerami bumi. Jadi kalau roh Allah melayang-layang tuh seperti Roh Kudusnya kecil banget ya. Sebetulnya enggak loh. Jadi seperti Roh Kudus itu mengerami bumi seperti ayam yang mengerami telur. Jadi bumi itu seperti dirami oleh Roh Kudus. Dan ketika kuasa Allah yang maha tinggi overshadow Maria. Jadi kuasa Allah yang maha tinggi itu membuat Maria terlindungi. Seperti diberikan satu naungan yang terproteksi dengan indah, dengan baik. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Nah, jadi dengan cara itu Maria bisa mengandung. Dengan cara
Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Betul-betul ternyata itu hasil bukan dari Yusuf. Karena Yusuf waktu itu masih tunangannya, belum ada pencampuran benih dari Yusuf kepada Maria, belum. Benar-benar itu Roh Kudus yang turun, membuat strum, membuat benih yang ada dalam diri Maria itu bukan dari manusia. Ya, bukan dari manusia. Dan kemudian yang terjadi, nanti kan saya pernah cerita waktu itu Ron Wyatt. Jadi darah yang ditemukan di Ark of the Covenant, di Tebut Perjanjian itu ternyata hanya memiliki setengahnya dari kromosom manusia. Kromosom dari mana? Ternyata dari mamahnya. Papahnya nggak ada. Nah, itu benar-benar saya percaya. Berarti benar. Mana ada manusia yang kromosomnya setengah? Nggak ada. Pasti 32 kalau nggak salah. Ini kromosomnya cuma setengah, cuma 16. 1 Petrus 3:15. Ini saya sering bagikan ayat ini. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat dan dengan hati nurani yang murni supaya mereka yang memfitnah kamu karena perilakumu yang baik dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Kuduskanlah Kristus yang kita terima benih dari Allah itu, yaitu Roh Kristus. Kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan. Tuhan sedang membuat tubuh kita menjadi tempat kediamannya, kantornya. Ya, maka tubuh kita adalah tempat Dia bekerja. Dengan cara apa? Dengan cara mempersiapkan kita seperti Dia persis 2000 tahun yang lalu di bumi ini. Nah, itu yang membuat pekerjaan Allah rampung lewat hidup kita sebetulnya. Agar kita ngalamin betul-betul ketiadaan dosa karena Kristus yang ada di hati kita sudah menjadi Tuhan. Kita mengaku Dia Tuhan atas tubuh dan lewat hidup kita. Jadi kalau hidup kita diserahkan kepada Tuhan seperti ini. Dengan kesadaran bahwa kita sekarang, wah saya kayaknya nggak bisa berbuat dosa lagi nih. Nah gitu ya. Kalau misalnya kita mungkin waktu kecil kan kita takut dimarahin papa kita kalau kita nakal. Jadi kalau sekolahnya ditungguin sama orang tuanya, jadi nggak bisa nakal lagi. Nah ini juga sama. Jadi Tuhannya menjadi apa? Kemana-mana ikut-ikutan di hati kita gitu. Bahkan Dia memperingatkan kalau kita punya keinginan yang jahat. Dia bilang, Dia nasihatin. Itu yang membuat kita nggak bisa terpikir macam-macam. Oke. Wow, terima kasih Ibu Meti hadir dari Ambon. Salam kenal ya. Terima kasih loh sudah bergabung. Yang di Ambon, yang di Papua, wah ini keren banget. Yang di Malaysia, yang di Amerika, yang di mana lagi? Keren-keren loh. Doakan ya, nanti kami akan ke sana juga. Ke Ambon dan ke Malaysia. Doakan. Benih yang lengkap. Seperti seseorang yang menemukan buah mangga yang sangat enak rasanya. Ini sering kali saya bagikan dulu kalau saya ada bagian firman. Saya sering kali bilang, ini loh contohnya. Kalau kita punya mangga jangan dibuang tuh lembaganya. Tunggu kering, kelupas, ambil bijinya. Ambil bijinya lalu tanam di tanah. Nanti persis seperti buah yang kita makan manisnya bahkan lebih banyak. Biasa satu pohon semua manisnya seperti itu. Nah dengan cara seperti itu maka kita ngerti cara kerja Tuhan ya. Setelah menikmati daging mangga itu ia menyimpan bijinya dan ditanam di kebunnya. Setelah tumbuh dan berbuah dapat diharapkan bahwa buahnya akan seenak mangga yang pertama. Demikianlah pula benih Yesus akan menghasilkan Yesus baru yang sempurna seperti Tuhan Yesus yang duduk di kanan Allah Bapa. Semua unsur Tuhan Yesus ada selengkapnya di dalam benih ilahi yang dimasukkan ke dalam hati orang yang percaya itu.
Semuanya komplit, sudah menang dari maut, sudah bangkit dari kematian, sudah duduk di sebelah kanan, dan sudah menaklukkan segala kuasa kepada dirinya sendiri. Ditaklukkan semuanya. Jadi benih itu sudah ditanamkan di dalam hati kita. Kita lebih dari pemenang itu ke situ arah. Benih itu juga mengandung hati dan pikiran Kristus di dalamnya. Komplit. Yang nggak bikin komplit itu kitanya masih punya khawatir, cemas, takut dan sebagainya. Karena sifat manusia kita masih ada beroperasi di tubuh manusia lama. Tubuh ini yang sekarang. Makanya tubuh lama ini mesti dimatikan di kayu salib dengan tubuh yang baru. Yaitu roh dan hati yang baru yang kita terima dari benih itu. Kemudian menyatu dengan roh kita. Hingga membuat tubuh kita merasakan khasiat dari perkataan Allah yang ternyata bisa merubah susunan sel-sel, bahkan tubuh kita bisa diubah. Menarik. Saya menduga sebelum kita dapatkan pelajaran ini, Henokh dan Elia pernah mendapatkannya lebih dulu. Hanya karena mereka mungkin terbatas dalam menjabarkan pengajarannya, maka penjabarannya nggak ada. Benar ya? Penjabarannya itu nggak ada gitu. Apalagi kalau namanya Henokh, cuma segitu doang pengalamannya. Tapi kalau kita lihat Elia, banyak yang dia alami sampai dengan dia akhirnya, tahu nggak? Kata apa namanya? Kata murid-muridnya yang di Betel dan yang di Dan, tahu nggak guru kamu nanti akan diangkat ke sorga? Aku tahu, diam. Wah, ternyata berita Elia naik ke surga tuh udah banyak orang tahu. Benar. Dengan cara apa ya? Kok bisa tahu begitu ya? Nah, kemungkinan besar bahwa Elia tahu duluan. Dan kemudian dia memberikan satu legacy kepada murid-muridnya termasuk Elisa. Nanti sepeninggal aku pergi ke surga, nanti jaga baik-baik ya perguruan kita. Wah gitu kan, sekolah Nabi ya. Mungkin dia ngasih tahu cara hidup seperti bagaimana yang diinginkan oleh Tuhan. Tapi sayangnya kita nggak dapat itu langsung. Bagaimana tutorialnya. Nah, kalau kita sekarang mengerti hal ini, mudah-mudahan nangkep dan semua yang mendengar online ini semuanya menangkap, merespon dan melakukan. Kolose 2 ayat 9, lihat ini. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmaninya seluruh kepenuhan keilahian atau kepenuhan Allah. Jadi Yesuslah yang secara kepenuhan kealahan. Yesuslah yang pertama kali bahwa dia penuh dengan Allah. Yang pertama kali. Dan kemudian dia sekarang ini sedang membuat dalam diri kita program yang sama. Seperti apa yang dia alami. Ayat 10-nya lihat. Dan kamu telah dipenuhi di dalam dia. Pemerintah dan penguasa. Kamu telah dipenuhi di dalam Kristus. Artinya sekarang yang kita terima itu Kristus yang penuh. Sudah penuh, sudah sempurna. Yang sudah menang dari maut dan kematian, yang sudah menundukkan segala kuasa-kuasa. Yang sudah merebut kunci maut dan kerajaan maut. Bahkan duduk sebelah kanan Allah Bapa. Apa yang kurang? Nggak ada yang kurang, semuanya komplit. Dan kamu sudah dipenuhi dalam dia. Yang kita terima penuh, kitanya seringkali nggak percaya. Nggak nangkep apa yang ia bagikan. Oke, serah mengerti ya. PR kita semakin banyak. Sebetulnya nanggalin keegoisan kita. Itu aja, dia itu banyak banget ya. Gimana kalau gini Pak, gimana kalau gitu, gimana penghidupan saya, gimana keluarga saya, gimana anak-anak, gimana apa masa depan saya dan sebagainya, and so on, and so on, and so on. Kalau lihat Yesusnya, apa yang dipikirkan Yesus saja gitu. Apa yang dipikirkan Tuhan itu saja. Apa yang sedang menjadi kerinduannya itu saja kerjakan. Dengan begitu itu mengalihkan apa yang sedang terjadi di kemudian sekeliling kita
bukan menjadi yang menyibukkan kita untuk jadi serupa dengan Kristus. Kembali kepada keheningan hati kita masing-masing. Kita mau kemana nih? Mau ke arah mana kita hidup? Mau dengan cara apa kita hidup? Habis ini mau ngapain? Gitu loh. Dan kalau kita menemukan Kristus di dalam hati kita, Dia akan yang menjabarkan sepenuhnya. Karena Ia yang hendak membangun hubungan dengan kita secara pribadi. Kemudian orang-orang lain yang bertemu dengan kita, mereka pun akan ngalamin pembentukan bersama-sama dengan Tuhan masing-masing. Jadi kita bukan menjadi orang yang kemudian dibebani dengan berbagai macam kekhawatiran, target, beban-beban hidup. Enggak. Karena kemudian orang-orang akan ngalamin Kristus secara korporat, secara global. Nah, kalau kita betul-betul mengetahui hal ini. Ya, Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Yuk dalam hidup kita bersama-sama kita semua nih menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Punya pikiran dan perasaan Tuhan. Yang walaupun dalam rupa kealahan, Dia mau jadi manusia. Nah, pikiran perasaan itulah yang sedang kita dapatkan sekarang. Yang sedang kita operasikan di dalam jiwa kita, nyawa kita, dan roh kita. Tubuh kita ini yang paling kelihatan ini sebetulnya hanya menerima instruksi dari roh kita aja loh. Dan yang menjadi permasalahannya jiwa kita yang sering goncang. Jadi jiwa itu jiwa itu penyalur dari isi hati Allah kepada tubuh. Nah, kalau jiwanya mudah goncang, gampang trauma, gampang percaya, perkataan dari Allah manapun yang baik pasti gampang didebat, gampang nggak dipercayai, karena jiwanya gampang goncang. Nah, gimana nggak gampang goncang? Trauma-traumanya bisa dihilangin dulu. Trauma-trauma, sakit hati, luka batinnya, ya, mesti ditanggalkan dulu, mesti diobatin dulu. Karena orang yang luka batin itu sukar dibawa jalan cepat oleh Tuhan. Sukar. Karena banyak gak percayanya. Oke, bagaimana? Sudah nangkap apa yang akan kita bahas nanti? Ini baru bab pertama. Ini akan lebih banyak lagi. Nah, sekarang persoalannya tinggal bagaimana membiarkan benih Yesus itu bertumbuh dengan sempurna di dalam kita. Untuk itu si manusia lama harus ditanggalkan dan mulai mengenakan manusia baru. Yaitu cloning Yesus itu. Ya sudah ada dan yang lama sedang berlalu. Ya sudah ada di hati kita. Dan kitanya yang dulu sedang berlalu. Ingat gak waktu kemarin saya bahas? Kita nerima Yesus di hati kita. Yesusnya bawa kita sempurna seperti Bapa. Kemudian Roh Kudus dalam fungsi yang bersama-sama itu, Roh Kudus mengeluarkan sifat-sifat karakter kita yang lama, membuat kita seringkali tahu, oh ternyata saya masih sombong ya. Bongkar sombongnya Roh Kudus, bongkar apapun luka hatinya Roh Kudus, bongkar semuanya, bongkar. Kemudian kita mengetahui manusia lama ini sedang diubahkan bersama-sama dengan hadirnya Kristus yang penuh. Kemudian kita makin menjadi mirip dengan Kristus. Bukan kita memirip-miripkan diri, tapi Kristus ini bawa kita semakin mirip dengan Dia. Itu bedanya dengan orang-orang yang di luar sana. Mereka berusaha sebaik mungkin untuk tampil baik di depan orang, tapi sebetulnya dalam hatinya boroknya nggak disembuhin. Amin. Sedangkan yang bisa nyembuhin itu Roh Kudus sendiri. Nah, karena kita sekarang sedang menanggalkan yang baru, yang lamanya dibuang. Gak mungkin kita pakai berbarengan. Dibuang. Kita lihat dulu Kolose 3:9.
Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar penciptanya. Pada kenyataannya setelah kita menerima Tuhan Yesus, kita menjadi orang-orang yang kemudian kadang-kadang menjadi orang yang ingin lagi mencicipi identitas lama dengan segala kenikmatan dosa yang di dalamnya. Sehingga yang begitu ya, berpikir itu ya yang aneh-aneh lagi. Nah, makanya jangan sampai lihat ke kitanya terus. Kitanya butuh apa, kitanya pengen apa, kitanya lagi pengen apa. Di pikirannya kita terus jadilah kembali ke manusia lama. Apa yang dipikirkan Tuhan dan apa yang sedang membuat perasaan Tuhan itu hadir di dalam perasaan kita, di dalam jiwa kita. Nah, itu yang diikutin, bukan kitanya. Ngerti ya? Saya tahu mungkin ada yang sedang bergumul, ada yang sedang bermasalah. Ada yang membuat diri kita itu hadir sebagai orang yang banyak sekali problem yang mesti diberesin, bebannya terlalu banyak. Saya tahu itu. Memang itu nggak mudah, Bapak Ibu sekalian. Bahkan kemarin saya dapat satu kesaksian, sampai ada seorang ibu sampai berkali-kali bertahun-tahun menerima siksaan dari suaminya, sampai mau diparang, sampai mau dibacok, sampai mau dibunuh, sampai udah dicekik. Tapi Tuhan bilang sabar, bertahan terus. Saya sambil, aduh Tuhan kau baik sekali. Sampai dengan di akhir hidupnya suaminya bertobat di nama Tuhan Yesus. Sampai di akhir Tuhan selamatkan suaminya. Bapak dan Ibu, ketika kita ngalamin begitu banyak suatu test case yang membuat kita, aduh kok berat banget nampak hidup, aduh saya banyak masalah, aduh kalau kita lihat kitanya, kita menjadi orang yang sangat berat untuk berjalan. Tapi kalau lihat Tuhannya, kita akan menjadi orang yang berpengharapan karena Ia setia. Pegang kesetiaannya itu, di ending apa yang sedang kita gumulkan, Dia akan jawab semuanya. Mungkin hari-hari ini kita nggak bisa dengar jawabannya, mungkin. Tapi kita percaya di ending akhir kelulusan kita nanti kelak, pokoknya Anda semua mesti lulus. Di ending kelulusan itu Tuhan bilang, ini loh pelajarannya, ini loh hasil kelulusannya, kamu lulus. Ketika kemarin kami berdiskusi berfellowship dengan teman-teman di online, ya di online group. Sebetulnya ketika kita datang ke kerajaan sorga nanti, di hari pertama kita nginjak sorga, apa yang kita lakukan? Apa yang kita katakan kepada Tuhan? Tuhan, aku sayang kau, gitu kan, kebanyakan gitu. Aku merindukan kau Tuhan. Dan ketika apa yang saya dapatkan, apa yang akan Ia ucapkan, itulah yang terpenting. Bukankah pernah dikatakan dalam Alkitab, aku tidak mengenal engkau, hai hambaku yang jahat, keluar dari sini. Engkau tidak punya baju pesta, keluar. Perkataan itu yang paling mengerikan yang saya dengar. Tapi ketika apa yang Ia ucapkan, engkau sudah baik hambaku yang setia. Well done, my servant. Itu perkataan yang saya ingin dengar. Bukan nggak penting apa yang saya ucapkan kepada Tuhan. Tapi apakah ketika saya menginjak surga, Ia nerima saya? Yang paling penting itu. Dan ketika penerimaan itu terjadi berdasarkan dari apa? Apa yang kita kerjakan di muka bumi ini untuk menyenangkan Tuhan? Bisa jadi. Tapi apa yang sedang Ia senangi sekarang? Itu standarnya. Apa yang Ia senangi yang hadir hari ini dalam kehidupan kita melakukannya. Itu sudah menyenangkan Tuhan. Daripada kita kesana kesini, tapi itu nggak membuat Tuhan itu seperti takjub. Yang paling penting, apa yang sedang Tuhan garap di hati kita, dan kita nurut apa yang sedang digarap itu dengan sukacita. Entah itu hari ini berupa beban yang begitu berat, tapi ketika kita bilang, Tuhan aku bersyukur Anda lulus ujian. Apa yang Tuhan inginkan? Kita bernyanyi menyembah Tuhan. Di tengah-tengah masalah, apakah bisa menyembah Tuhan? Nggak bisa, Bapak Ibu sekalian.
Tapi kalau kita lihat Tuhannya, bisa, itu yang Tuhan mau. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang lama sudah berlalu. Jadi Bapak Ibu sekalian, lupakanlah kita yang dulu. Kita yang dulunya misalnya ya, hadir sebagai orang-orang yang menggerutu, ya sudah. Memang mungkin menggerutu di bagian-bagian tertentu menjadi yang nyaman sekali karena kita bisa marah-marahin orang. Bisa membuat jiwa kita lebih nyaman. Tapi saya katakan itu pointless, sia-sia. Yang baru sudah datang. Yang sudah datang itu ada di hati kita sekarang. Yang membawa kita menjadi orang-orang yang punya pengharapan yang jelas. Apa yang diinginkan oleh Allah sebetulnya? Adalah pribadi-pribadi Yesus baru, yaitu cloning Yesus yang murni bermunculan di atas bumi ini, melakukan semua pekerjaan-pekerjaan Tuhan Yesus seperti dulu, bahkan lebih besar lagi. Ya. Ia tak menginginkan hamba-hamba yang masih manusiawi dan penuh dengan cacat celah dan seperti cacing yang tak layak menerima Dia. Mereka yang merendahkan diri seperti itu tak berkenan kepada Dia. Si cacing yang penuh cacat dan celah itu harus dimusnahkan dan diganti seluruhnya dengan cloning anaknya di dalam tubuh Anda. Kalau kita melihat kelemahan kita saja, kita menjadi orang yang jauh dari Tuhan. Saya penuh dengan cacat celah, saya penuh dengan kelemahan. Ya, Tuhan tahu itu, jangan diomongin terlalu banyak. Kita ketika mendekat kepada Tuhan, Dia akan cerita siapa Dia, bukan siapa kita. Ngerti ya maksudnya ya? Dia akan cerita banyak tentang siapa Dia dibanding kita ngomel-ngomel doa-doa seperti menceritakan Tuhan, lihat hamba-Mu yang sedang sakit ini Tuhan. Lihat hamba-Mu yang sedang merana ini, yang sedang kurang duit ini Tuhan, lihatlah hamba-Mu. Tuhan udah tahu itu. Sebelum kita minta tuh Tuhan udah tahu. Cuman yang ingin Dia jelaskan itu, Ia ingin menjelaskan pada kita siapa Dia dan siapa Dia dalam hati kita. Lalu kita beroleh kesadaran. Oh, saya dalam Tuhan. Harus seperti itu ya. Harus sampai di titik itu ya. Kita sedang dibawa berproses naik untuk satu tujuan kepada satu tujuan berikutnya, kepada tujuan berikutnya yang lebih tinggi lagi, dengan kemuliaan yang semakin besar lagi. Berjenjang. Dan kita ngelakuinnya dengan sukacita loh. Karena apa? Karena Dia yang nuntun kita. Agar proses ini berjalan seperti rencananya, Ia kirimkan Roh Kudus-Nya untuk membimbing dan melaksanakannya sampai berhasil. Tak sedikit pun usaha kita dapat melakukan kehendak Allah yang sempurna itu. Ia sendiri dengan Roh Kudus-Nya yang mengerjakan. Bagian kita sekarang adalah mengerti kehendak-Nya dan bekerja sama dengan Dia. Jadi, oh Tuhan, setelah inilah aku. Kan keren ya. Tapi ternyata yang itu terjadi di masa-masa lampau karena respon seseorang untuk menerima Tuhan. Waktu itu kan Tuhan ngomong, kepada siapakah aku harus siapa yang mau sedia untuk bicara kepada orang-orang ini ya, kepada orang yang berat telinganya, kepada orang yang gak mau percayaan, siapa ya gitu ya. Ini aku, utuslah aku. Ya saya bilang begitu. Nah hari-hari ini kita diminta untuk ngerti apa yang sedang Ia kerjakan. Dan kita diminta untuk kerjasama. Nah usaha kita diminta untuk tahu, ngerti, dan kerjasama. Yang pegang kendali siapa? Dia. Yang punya rencana? Dia. Jadi jangan pernah kita memberikan satu petunjuk kepada Tuhan. Tuhan, bila sekiranya mungkin Tuhan, oh gitu ya, seperti rohani banget ya. Engkau tunjukkan jalannya gini-gini, Engkau yang ubah hatinya gini-gini, Engkau yang mengubah setiap orang, Engkau mengubah bangsa negara ini, Engkau mengubah. Oke, itu baik tampaknya. Tapi yang Ia inginkan, Ia punya rencana, kita ikuti. Bedanya gitu loh. Dan itu jauh banget hasilnya, karena kita kemudian bukan menjadi orang yang sibuk dengan permintaan kita dan doa-doa kita, enggak. Kita menjadi orang yang ngikut rencana Dia. Dan ngikut rencana Dia ternyata bisa mengubah hati kita.
Itu keren. Yang penting ngubah hati kita sebetulnya. Tuhan tuh gitu pengennya. Bukan ngubah orang lain dulu, ngubah hati kita dulu. Oke. Oke. Roma 8 ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Oleh roh kudus. Kita minta kepada dia, Roh Kudus silakan kau tanggalkan kesombonganku. Pas kita lihat Roh Kudus tanggalkan, oh haleluya ditanggalkan. Jangan senang dulu. Dia selalu menempatkan kita untuk sadar, kemudian apakah masih ada enggak kesombongan. Pada tingkat-tingkat tertentu ketika kita terdesak, kemudian kita marah, tuh kan masih ada. Bukannya Roh Kudus bilang tuh masih ada, tuh bukan begitu, bukan dia menghukum gitu, enggak. Dia memberikan satu pernyataan bahwa kita mesti jangan kapok atau jangan berhenti di satu titik hingga kita puas diri. Selalu ada masa-masa penanggalan itu sampai dengan Tuhan datang yang kedua kali. Tidak menjamin orang yang benar-benar sudah pada tingkat tertentu sudah bebas daging. Enggak. Itu prosedur umum. Semua orang mengalami gitu. Semuanya tanpa terkecuali. Efesus 5 ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Oke. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi Allah kita mempersiapkan apa yang sudah terjadi berupa rencana, planning secara grand planning yang utama. Nah kalau kita punya planning sendiri, rancanganku bukan rancangan. Jalanku bukanlah jalan. Itu. Yesaya 55 ya. Karena itu yang paling aman adalah dia yang punya rencana, kita ikut rencananya dia. Udah deh, nyerah deh sama Tuhan. Dah. Karena dia punya persiapan. Dia punya hal-hal yang sudah ia persiapkan sebelumnya. Bahkan Yerusalem surgawi pun sudah ada. Tinggal di opening aja gitu, turun ke bumi yang baru. Udah ada. Nanti cek dalam Alkitab. Udah ada atau belum? Udah. Ya. Nah sekali lagi saya katakan bahwa ketika kita mau melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah itu, kita sudah membuat diri kita tahu di peradaban sebelumnya bahwa kita tuh bukan dari dunia. Jadi ketahuilah rencana-rencana Allah itu hanya bisa disingkapkan lewat apa? Lewat isi hatinya dia yang kita sudah terima lewat hidupnya Tuhan Yesus. Lewat benih ilahi itu. Memang kita dilahirkan di dalam dunia, tapi sejak Ia memilih kita dari dunia, Ia memisahkan. Ia memberi roh yang baru, yang berasal dari sorga, sehingga status kita berubah jadi orang sorga. Kelahiran baru memberi status asal yang baru karena status kita yang lama sebagai orang dunia dilenyapkan secara hukum dan kemudian juga secara kenyataan. Orang asing yang tinggal di Indonesia mungkin berbahasa Indonesia, tetapi cara hidup mereka tetap seperti negara asal mereka. Kita lahir baru di dunia, tapi harus tetap hidup dengan cara seperti orang sorga. Atau mempelajari kembali kebudayaan surgawi kita. Asik ya, mempelajari kembali itu seperti kita tuh dibuka satu pernyataan-pernyataan yang dari Allah. Makanya ada yang membuat orang mengerti mengapa kita diberikan karunia roh, agar kita mencicipi karunia dunia yang akan datang, dan juga apa saja yang pernah salah kita lakukan di masa-masa lampau, trauma-trauma apa yang membentengi kita agar kita dibentengi oleh trauma-trauma agar kita menjadi orang terkutuk kembali atau orang berdosa kembali. Trauma-trauma itu yang bikinnya. Maka kita mesti minta Roh Kudus
ungkapkan semuanya hingga kita bisa lepas dari semuanya dan kita bisa dengan mudah atau leluasa diatur oleh kerajaan Allah, masuk ke dalam rencana-rencana Allah, diatur untuk rencana Allah ya, bukan untuk seperti robot gitu. Nah, makanya kita mempunyai suatu pengajaran berupa mempelajari kembali kebudayaan surgawi kita. Karena apa? Sudah ada sebelumnya loh dan sudah diterapkan di orang-orang yang mengasihi Tuhan di masa-masa lampau. Nah, makanya seringkali diingatin nih di dalam online. Seringkali kita mengerti ada orang-orang yang ngalamin tentang pertemuan-pertemuan di sorga dengan malaikat-malaikat, dengan orang-orang yang sudah ada di sorga gitu ya, malaikat-malaikat. Ada 24 tua-tua yang melatih Yohanes untuk melihat dan mengerti, salah satu dari mereka. Dan ada malaikat-malaikat yang membuat mengerti dan sebagainya. Kadang-kadang kita dibuat untuk mengerti oleh orang-orang dari surga itu. Dan selain orang dari surga itu juga ada malaikat-malaikat dari surga juga. Selain dari Bapa, Tuhan atau Roh Kudus sendiri. Itu namanya mempelajari kembali kebudayaan surgawi kita. Yohanes 15 ayat 19, sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu dan sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Yohanes 3:31, siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya, siapa yang berasal dari bumi adalah dari bumi dan berkata-kata tentang hal-hal di bumi, siapa yang datang dari sorga adalah di atas semuanya. Yohanes 17 ayat 14, aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka. Karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Ayat 16-nya, mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia. Itu konstan sekali Tuhan bicara soal, kamu tuh bukan dari dunia atau enggak. Kamu tuh bukan milik dunia, kamu tuh milik kerajaan Allah, kamu tuh kepunyaan sorga, kamu tuh hanya pendatang dan perantau. Kalau pendatang dan perantau itu omongannya Paulus di surat-surat Paulus. Kebanyakan kita mesti mengerti ini, mengapa dia bilang begitu ya. Tuhan bilang begitu dan murid-murid Tuhan bilang begitu. Untuk mengingatkan bahwa kita tuh di dunia itu nggak akan lama selama-lamanya deh. Ya, bahkan orang meninggal pun sebetulnya ada orang meninggal entah karena apa kayak gitu ya. Tapi dalam Tuhan ya hanya perpindahan daerah saja dari dunia ke Firdaus. Nanti pun akan ketemu lagi dengan mereka di sana. 1 Kor 15 ayat 47, manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat alamiah, manusia kedua berasal dari sorga. Nah, manusia kedua ini kemudian menghidupkan roh kita hingga seperti dia, seperti Kristus. Jadi kalau kita sekarang mengakui bahwa kita itu manusia yang punya kelemahan, manusia yang penuh dengan cacat celah, tampaknya bagus, oke, itu bagus. Agar kita bertobat, bertumbuh dan seperti Kristus, anak-anak Allah yang dipimpin oleh Roh Kudus. Betul? Jangan stay di tingkat berdosa terus menerus, cacat celah dan kemudian kita melihat kelemahan-kelemahan kita. Tapi lihat apa yang sedang dipikirkan dan membuat perasaan Yesus kita bisa mengenalnya. Itu yang paling penting. Bukan kitanya lagi. Ya, oke, jelas ya. Saya sudah sampai di bab pertama tentang cloning ilahi. Besok di hari Sabtu karena hari Minggu kan off ya untuk family time. Dan di besok hari saya akan bagikan tentang pusat kehendak Allah. Dan ini adalah soal iman, lebih banyak soal iman. Nanti akan banyak juga praktik-praktik di dalamnya. Jadi pastikan Bapak Ibu sekalian hadir di acara besok jam 17 WIB tentang pusat kehendak Allah. Apa itu hidup ini dipersembahkan? Mengapa mesti mempersembahkan tubuh? Mengapa mesti tubuh bukannya jiwa? Bukannya roh gitu ya. Tapi persembahkan tubuh, mengapa? Karena kita nanti belajar juga tentang bagaimana penyatuan terjadi antara Roh Kristus dengan Roh kita. Oke, mudah-mudahan Bapak dan Ibu semua mengerti
mengerti acara ini, apa yang kita bagikan barusan. Kiranya Bapak dan Ibu sekalian diberkati oleh materi ini, dan saya berdoa agar Bapak Ibu sekalian ngalamin cloning Kristus hingga merubah kita menjadi Kristus yang hadir di muka bumi ini sebagai anak-anak Allah yang mengerjakan kehendak Bapa dengan sempurna. Sampai di akhir acara kita berdoa dulu. Haleluya. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur apa yang Kau rancangkan, apa yang sedang Kau rencanakan, biarlah kami mengertinya. Kami sekarang memandang kepada Tuhan Yesus, kami sekarang merasakan Tuhan Yesus, dan kami sekarang masuk ke dalam pikiran Kristus yang ada di hati kami sekarang sebagai Tuhan. Buat kami ngerti dan ngalamin ini, Bapak, karena kami sekarang tunduk pada Tuhan Yesus. Tunduk kepada perintah-perintahnya, tunduk kepada apapun yang sudah dilakukannya. Dan kami menikmati apa yang sudah dilakukannya bagi kami semua secara pribadi. Kami diubahkan, kami diberikan posisi sebagai anak Allah. Kami sedang dilucuti kedagingan pikiran-pikiran kami yang salah. Bahkan luka-luka batin kami, bahkan sikap jauh dari Allah. Dia yang membereskannya bagi kami. Bapak, kami mengucap syukur kami diberikan benih ini yang menjamin kami tidak berbuat dosa. Kami percaya lewat benih ini kami dijadikan tidak berdosa. Kami sedang perkatakan kepada benih ilahi yang ada dalam diri kami. Yuk kita sama-sama. Tuhan Yesus, saya percaya Engkau di hati saya. Engkau adalah Tuhan, Engkau adalah Raja atas hidup dan tubuh kami. Tuhan, saya menyatukan roh saya dengan roh. Kau berkata-kata, aku mendengarkan. Engkau berpikir, aku menikmati pikiran-pikiran. Engkau yang punya perasaan, aku bisa merasakan juga apa yang kau rasakan. Tuhan, bergeraklah dalam kehidupan dan tubuh ini. Aku mau ngikutin kau bergerak. Engkau mau ngikutin kau bernafas. Engkau berpikir, engkau punya perasaan. Aku ngikutin semuanya. Engkaulah yang punya tubuh ini. Aku cuma numpang, Tuhan. Saya percaya ketika Engkau pimpin saya tidak bisa berbuat dosa lagi. Tubuh dosa saya mati. Buat ini terbukti dan kami semua ngalami. Engkau hidup dalam tubuh ini. Berkuasalah Tuhan sebagai Tuhan atas hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku bersyukur. Haleluya. Roh Kudus silakan bantu kami semua ngalamin Tuhan yang ada di hati kami masing-masing. Kami adalah Kristus yang kesekian. Adalah anak-anak Allah yang dipimpin oleh Roh-Mu agar kami semua takut dan dipimpin oleh-Mu masuk ke dalam ketaatan seperti Tuhan Yesus. Kami mau mengikutinya. Mari Roh Kudus, tanggalkan semua yang masih salah. Segala sifat karakter manusia lama kami, tabiat kami, luka batin kami, akar pahit kami, sifat hati kami yang gak mau ngampunin. Semua. Aku minta kau tanggalkan. Aku berikan kau otoritas 100% untuk menanggalkan semuanya. Keluar dari jiwa saya. Keluar dari roh saya. Keluar dari nyawa saya. Saya berikan otoritas kepadamu. Ambil semuanya Roh Kudus. Jadikan Tuhan Yesus yang ada di hati saya terang benderang dan tidak ada satupun yang gelap dalam tubuh saya. Terima kasih Roh Kudus. Hamba mengucap syukur. Kuduskanlah semua anak Allah yang ada pada saat ini. Biarlah semuanya ngalamin hadirat Allah. Sepanjang malam ini kami mau menikmati hadirat Allah sepenuhnya. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa Surgawi. Temukan kami esok di jam 17 WIB dengan kasih-Mu yang mengikat kami dan kami tetap bersemangat mengikuti apa yang sedang Kau rencanakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan yang percaya katakan
Amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selamat malam. Tuhan memberkati. Pencipta hidupku, pelihara jiwaku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu, Yesusku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya, Yesus, Kaulah pujian bagimu. Tepuk tangan buat Yesus. Pencipta hidupku, pelihara jiwaku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu, Yesusku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya, Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya, Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya, Yesus, Kaulah pujian bagimu. Kaulah pujian, syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu.
jumpa besok. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.